Cilacap. Amin. Lebih dari apa? Ya, Mbak Dharma, saya pengen coba ingin menggali sih bagaimana sih awal mulanya terjun ke dalam dunia spiritual itu seperti apa, dan manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan itu ketika belajar spiritual itu kira-kira apa, Mbak? Hong wilayah jati nuhuni ajat-ajat lugu Nusantara tapi uluk salamu ya. Kalau ini analisa saya ya, analisa yang lain monggo saja gitu loh. Dan saya tidak harus dipercaya, tidak harus dibenarkan. Kalau spiritual itu menurut saya adalah pondasi pokok dalam kehidupan. Namun spiritual itu tidak diartikan sebagai kegaiban yang taruhlah halu ya. Ya. Nah, jadi spiritual yang terkhusus untuk tanah Jawa ini, sepemahaman saya dari sepanjang perjalanan spiritual saya itu ya, meruhi dununge gesang ing telenging jiwa lan ragane. Nah, itu inti spiritual Nusantara. Makanya kalau ketika ada orang, wah spiritual Jawa ujung-ujungnya itu katanya itu adalah harta amanah. Ini adalah kopior menurut saya itu loh. Jadi ini pemahaman spiritual itu memang ngelungit sekali, Mas. Ngelungit itu dalam sekali ya. Sementara manusia dalam kedangkalan hendak ke tahapan dalam saja itu sudah tidak mampu biasanya lah. Sebab spiritual yang sejati, contoh kalau dari mancanegara itu ya, ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Lah kalau di Jawa perumpamaannya adalah ketika Werkudara atau Bratasena berguru kepada Drona, suruh masuk ke Samudra Kidul, lalu mencari Tirta Prawito Mahning Suci. Lah ini spiritual sejati. Kalaupun spiritual kan ada tuh yang panggilan jiwa, lalu halusinasi, belum apa-apa katanya digdaya banget sudah ketemu leluhur. Lah ini kadang yang saya kurang paham gitu loh. Apakah seperti ini spiritual Nusantara? Lah kadang diperlukan guru tuduh. Lah ini pokok guru tuduh ya. Lalu untuk menemukan guru patuh. Sebagai contoh guru tuduh dalam Bimo Suci atau Bimo Ngaji, ini guru tuduhnya adalah Begawan Durna. Nah, ini guru tuduh. Nah, tidak bisa disalahkan. Guru tuduh saya, ibaratnya saya njegurke agar saya menjual harta semuanya untuk diberikan, dan guru tuduh saya itu nggak meminta, Mas. Dikasih-kasihkan orang semaumu. Keliling Pulau Jawa lagi, sudah suruh ngelarung harta, saya suruh sengsara, ya. Dan dia nggak minta memang, kasihkan semau saya. Dan saya nggak boleh make, umpamanya seperti itulah. Ini guru tuduh. Lah, setelah guru tuduh dilampaui dengan kepatuhannya, sesuai keyakinannya, laksana Bratasena ngaji ke Durna ini, barulah akan ketemu guru patuh. Guru patuh. Nah, guru patuh itu ya Dewa Ruci itu. Roh kang suci ing telengeng diri pribadi. Lah ini yang pokok. Kadang saya itu nggak berani bicara dengan kaum spiritual yang di lapangan. Ya bukan saya merendahkan, bukan. Loh kok seperti itu, katanya sudah ketemu Sri Haji Joyoboyo. Lah padahal setahu saya, Mas Indra, saya itu bisa bicara dengan setan, itu bukan katanya. Namun ketika saya bicara dengan setan, saya itu mulutnya terkunci. Lah kan beda pemahamannya. Lalu saya bisa taruhlah berkata-kata, saya bisa melihat. Itu ketika mata saya terpejam, lah kan lucu. Lah ini saya bukan membandingkan, monggo hak mereka. Namun pengalaman saya uraikan demikian. Nah, benar juga yang disampaikan Mbak Dharma ya. Jadi tapi bagaimana sebenarnya cara memfilter gitu supaya kita itu ketika berspiritual tuh bisa rasional, bisa membedakan mana yang rasa sejati dan mana yang halusinasi. Gimana caranya membedakan itu, Mbak?
Begini Mas, kalau saya dulu itu berdasarkan guru tuduh saya itu diajari segala sesuatu itu ada di weton. Weton. Weton itu ya hari kelahiran. Namun ketika di bawah 35 tahun atau di bawah 40 tahun, seyogianya, bukan keharusan ya, seyogianya itu mapak. Umpamanya weton saya Kemis Kliwon umpamanya. Berarti saya Selasa, Rebo, Kemis gitu loh. Namun ketika 50 tahun ke atas itu baru puasa ngapit. Ini pemahaman antara Banyumas pakemnya dengan Jogja, dengan Solo, dengan Jawa Timur itu mungkin serupa tidak sama. Contoh, kalau di Jawa Timur hari keluhuran Jumat Manis, ya kan? Namun kalau di Jawa Tengah sini khususnya Banyumas adalah Jumat Kliwon, begitu loh. Lah mana yang benar? Ini adalah rek dogmatik lah taruhlah, tidak perlu diperdebatkan. Jadi ketika ada yang mengatakan Jumat Manis itu lebih unggul, ya monggo saja. Namun Jumat Kliwon itu mungkin wiji tengah taruhlah, atau adeging dino kalau saya mengatakan bahwasanya adanya Jumat Manis tentunya berawal dari Jumat Kliwon. Lah, untuk membedakan ini pertanyaannya tadi adalah pertama itu weton. Meruhi dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane itu tahapan awal adalah tau reronce. Sedulur papat kelima pancer. Ya, kakang kawah adi hari-hari. Bab panto ono ngarep, ibunto ono mburi taruhlah. Lah, bapanto ono ngarep yang dimaksud Bapak batin. Bapak batin ini jangan dianggap baik, begitu loh. Ya kan? Ibu batin jangan dianggap baik, karena yang dimaksud Bapak batin dan Ibu batin itu, contoh umpamanya, Mas Hendra nama dari Bapak. Ya kan? Aslinya bapaknya jenengan dulu kesinungan siapa, kedunungan siapa. Ketika mohon maaf, ada hal yang terjadi, taruhlah, mohon maaf ya, embrionya mau 1 miliar yang jadi 1. Ya kan? Lah, ketika jadi ini, ketitisan apa bapakmu? Apakah bapakmu itu nafsu belaka ketika itu yang menggebu-gebu? Lah, ini termasuk berpengaruh kepada si janin. Jadi, intinya manakala mau spiritual yang sejati, meruhono dununge gesang ing telenging jiwa ragane, sebelumnya itu mesti mengenali sedulur papat kelima pancer. Ya, kakang kawah hadi hari-hari, bapanto ono ngarep, ibunto ono buri, bobo batin, biung batin, begitu loh. Lah ini pokok, lah ketika ini belum dipahami, niscaya tidak kurang kaum spiritual itu terlantar di tempat-tempat spiritual dan lalu hanya menengada, mengharap-harap, atau terjadi pembualan cerita yang kurang pas lah, taruhlah kalau boleh saya ngomong pembualan kasar ya, atau cerita-cerita kosong ya, yang lalu bagaimana orang itu bisa kepikat. Lah, barometer dari ini bukan kadidayan kalau spiritual sejati. Kalau istilah dalam Mangkunegaran dulu ya, Mangkunegaran keempat itu yang namanya Wedatama, digdoyo sira kang tanpa aji, sugih sira kang tanpa bondo, menango sira kang datan ngasorake. Artinya ini tujuannya adalah wahyu ning urip. Wahyu ning urip ini berbeda dengan aji, berbeda dengan yang lain taruhlah, atau gendam sukma umpamanya. Ini kan kategorinya aji, atau taruhlah memperalat jin setan priperayangan, atau dengan kata lugasnya Pak Kiai mengatakan bersekutu dengan setan, kata Pak Kiai. Saya menirukan loh ya. Lah ini yang kurang pas. Lah ketika spiritual yang sejati itu mestinya meruhi dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane, jangan terus ngedam uyah ke sana-sana, lalu mencari guru tuduh nanti ketemu dan sebagainya. Yang perlu diketahui bahwasanya setiap manusia itu punya kebutuhan. Lah, kebutuhan, ada keperluan, ada kepentingan. Lah, semestinya itu manusia mesti bisa membedakan yang namanya keinginan dan tujuan, kebutuhan dan kepentingan. Lah, artinya sejauh mana kepentingan ini spiritual? Lah, menurut saya spiritual itu adalah ngupoyo selamat fi dunya wal akhirat, kata Pak Kiai. Selamat uripe, selamat lan matine. Tapi kalau Jawa ini tidak ada konsep iming-iming surga, amang-amang neraka, omong-omong zakat, fitrah, mal, itu nggak ada gitu loh.
Jadi lugasnya nrimo ing pandum, sumende marang takdir, ngulir budi ya, taruhlah ya pasrah pandum, sumende marang takdir gitu. Dan kalau sudah pasrah itu tentunya yang namanya manusia menyadari sepenuhnya, kalau kata Pak Kiai, kodolan kodaring urip. Namun kalau saya mengatakan adalah garis titis pepeseneng urip, lah ini semestinya yang dipahami gitu. Nah, saya tertarik dengan yang Boponto ing ngarep, Ibunto ing mburi. Itu beda, Mbak, dengan sedulur papat itu beda. Beda ya? Beda. Gimana ngejelasinnya itu? Begini, kalau Boponto ono ngarep, ya artinya ya ini pemahaman saya, nggak perlu dipercaya ya. Yang Boponto ono ngarep itu artinya niat Bapak itu sangat berpengaruh. Yang tadi saya katakan, nafsu murni, atau memang kepingin punya anak. Nah ini loh, Boponto ono ngarep, Ibunto ono mburi. Setelah Bapak itu krentek, ibumu itu menanggapi, begitu loh. Lah ini ibu menanggapi, lah ini pengapit, taruhlah senopati pengapit. Jadinya janin tidak lepas dari Bapak dan Ibu. Makanya Boponto ono ngarep, Ibunto ono mburi. Bopo pertapan, biyung petarangan, ibaratnya begitu loh. Bopo pangukir, biyung pertapan, ya keliru tadi. Bopo pangukir, biyung pertapan, itulah yang dikatakan Boponto ono ngarep. Artinya jangan melihat bapakmu umpamanya namanya siapa? Punadi misalnya. Punadi umpamanya. Lah, Punadi ini jangan dianggap geraknya Punadi. Sebab jadinya janin ini tentu ada kesepakatan titah langit lebih dulu. Ya, artinya mengapa anak yang lebih muda, taruhlah anak ragil, biasanya lebih dewasa. Ya, lebih dewasa, lebih bisa untuk dipancerke atau lebih sayang kepada orang tua, lebih berbakti kepada orang tua, lebih bisa memberikan saran-saran dan bimbingan kepada lingkungan dan keluarganya. Karena ini adalah kesepakatan titah langit. Ketika ada leluhur hendak menitis, itu kan proses. Menurut keyakinan saya, prosesnya berada di lintang panjer rahino. Lah, lintang panjer rahino yaitu kalau sudah pagi mentongol ya, bintang itu sampai dengan surupeng suryo itu, lah konon menurut guru saya itu seluruh sukma yang masih dalam tawang gantungan atau surga bandangan taruhlah, atau punya janji belum tertuntaskan di muka bumi, kembalinya ke arah sana dan lalu melalui proses rapat dan lalu menunggu janin untuk bisa disempurnakan. Ya, jangan keliru, manakala saya diikuti Brawijaya umpamanya, kok saya bangga enggak? Karena Brawijaya ini punya janji, punya janji yang belum ditepati. Umpamanya saya diikuti Bung Karno, umpamanya kok saya bangga enggak bisa? Karena aslinya Bung Karno minta disempurnakan oleh saya. Contoh janji yang nyata, Bung Karno pernah mengatakan, mari kita menata dunia baru dengan Pancasila. Dan itu belum terwujud. Indonesia saja belum terbangun, apalagi baru didasari ya Indonesia. Belum terbangun, apalagi dunia. Lah, makanya saya mengatakan, saya meyakini ya, kembali lagi, Bung Karno itu pasti sedang mencari dan akan menitis kepada wadah yang taruhlah senada. Ya otomatis kan tidak semudah itu. Tidak semua orang bisa ketitisan Bung Karno gitu loh. Harus gentur tapane dan sebagainya gitu, harus besar pikirnya dan sebagainya gitu loh. Lah ini sebuah hal yang patut kita pahami. Misalnya manitisnya Bung Karno itu dia akan melalui si bayi yang masih kecil, atau bisa juga melalui orang dewasa langsung yang kemudian sefrekuensi, sevibrasi begitu, Mbak? Jangkane manungso wis aweh wangsit. Artinya begini, ketika Indonesia runtuhnya Pak Harto, ini menurut saya sudah kehilangan wahyu. Ya, lah tentunya saat ini 98 sudah 24 sekian tahun lah pokoknya. Tentunya maksimal 32 tahun kalau hitungan Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sengoro ya. 4 windu itu tentunya maksimal 32 tahun. Nah, kalau lebih dari 32 tahun tentunya ya taruhlah Bung Karno mesti menunggu lagi. Menurut saya ya, menurut Jangka Jayabaya juga sekarang sudah saatnya niscaya yang akan ketitisan sudah berada di muka bumi